Di part sebelumnya mungkin ada beberapa perbedaan karena beda bahasa, jadi Mimin minta maaf kalau kata-katanya ada yang gak nyambung. Oke, gak usah berlama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Part sebelumnya. Astaga, jika aku membawa senjataku, aku pasti akan menembak pemuda berambut putih itu, karena mencari keributan di wilayah Gang Azure Dragon, ucap salah satu bawahan Long King sambil ngudut. Temannya berkata, ayolah, pertarungan mereka di dalam terasa seperti gempa bumi, orang itu pastinya bukan orang biasa. Kota Sensui lebih luas dari yang kamu pikirkan, jika kamu bisa mengalahkannya, mungkin geng Azure Dragon juga dapat dihancurkan. Ngomong-ngomong, sejak kapan bos kita mengganti mobil lagi? Temannya menjawab, pasti milik pemuda berambut putih itu, dana guild kita hampir dihabiskan oleh bos, dan kita tidak bisa membeli mobil seperti ini. Mungkin, sepertinya kamu benar. Ya, tapi mereka tidak menyadari, bahwa di bawah mobil itu sepertinya dipasang sebuah bom. Di sisi lain, tepatnya di dalam markas Gang Azure Dragon, Xiao Yun mencoba mendekati Long King yang terkapar karena kalah melawan Kaisar Xin, dan Long King yang masih terkapar berkata, "Hei, itu, aku belum bisa bergerak." Tapi Kaisar Xin tidak meresponnya dan hanya terdiam, sedangkan Xiao Yun sepertinya menyadari sesuatu. Lalu dia mendekati Long King dan memukulnya sambil berkata, "Hei, apa yang kamu katakan? Pertama-tama, panggil dia yang mulia." Karena dia sudah tidak bisa apa-apa dan tidak punya pilihan lain, Long King menyetujuinya. "Yang mulia, aku masih tidak bisa bergerak." Tapi dalam hatinya, setelah sekian lama terlibat dalam drama ini, kedua orang ini pasti sedang tidak bad mood kan? Lupakan saja, pria ini bisa membungkuk dan meregangkan tubuhku, dan setelah mengucapkan itu, Kaisar Xin langsung melepas segel di titik akupuntur Long King sambil berkata, "Lain kali, ingat bagaimana memanggilku." Lalu perlahan segelnya mulai menghilang, dan Long King mencoba berdiri sambil tersenyum, dan dalam hatinya, "Sungguh, sialan, sungguh menakjubkan, aku bisa bergerak dalam satu gerakan. Monster macam apa pria ini? Dia terlalu kuat," dan Kaisar Xin memecah lamunan Long King dengan berkata, "Di sini sudah hancur, cari tempat yang bersih, ganti baju, dan mari kita bicara." "Baiklah, aku akan mendengarkan yang mulia," ucap Long King. "Ayo pergi," ucap Kaisar Xin sambil lompat dan pergi, lalu Long King mengajak Xiao Yun bicara. "Hei, gadis kecil, kamu," sebelum menyelesaikan ucapannya, Long King merasakan sesuatu dan bergumam. "Apa yang terjadi? Jika aku mengambil langkah maju lagi, aku akan." Dan Xiao Yun berkata, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan super, itu tidak istimewa, aku juga memilikinya, dan aku mendapatkannya sebelum kamu memilikinya. Jadi aku bosmu. Tahukah kamu bahwa kamu akan memanggilku Kakak Yun mulai sekarang?" Dan Long King hanya terdiam karena tiba-tiba di depannya ada sebuah jurang yang sangat dalam, dan kita tahu kalau semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Xiao Yun. Dengan sedikit berkeringat, Long King bergumam, "Memang tidak mudah bagi siapapun untuk bisa bersama pria ini. Gadis kecil ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan super yang begitu kuat." "Kakak Yun," ucap Long King, dan Xiao Yun tersenyum mendengar Long King memanggilnya kakak, lalu dia menoleh, "Sangat patuh," ucap Xiao Yun sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, geng Azure Dragon tidak perlu dibubarkan. Long King akan melanjutkan aktivitasnya sebagai pemimpin geng Azure Dragon. Operasi geng Azure Dragon akan terus berjalan seperti biasa dan aku tidak akan ikut campur. Tetapi pembayaran bulanan harus dibayar tepat waktu setiap bulan, dan keuntungan akan dihitung sebesar 4 sen dari keuntungan bulan tersebut, dan dapat ditransfer langsung ke rekening Sang Xiao Yun. "Bagaimana dengan itu?" ucap Kaisar Xin. Long King menjawab, "Aku tidak keberatan." Dalam hatinya, meskipun aku menjadi pelayan pria ini, selain membayar cicilan bulanan, aku masih memiliki kebebasan. "Bagus sekali. Sang Xiao Yun akan membicarakan detail selanjutnya denganmu. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kamu dapat langsung menghubungi Sang Xiao Yun," ucap Kaisar Xin. "Jangan khawatir, Yang Mulia, serahkan saja padaku," ucap Xiao Yun dengan ekspresi senang, sedangkan Long King hanya terdiam dengan ekspresi yang sangat jengkel. Lalu Kaisar Xin bertanya pada Long King, "Aku punya pertanyaan lain di sini. Kapan kamu membangkitkan kekuatan super? Apakah dalam beberapa tahun terakhir?"
Long King menjawab, iya, aku baru minum obat kebangkitan beberapa bulan yang lalu. Obat kebangkitan, apakah kamu mendapatkannya dari negara adidaya yang terbangun secara tidak wajar, ucap Kaisar Sin. Iya, aku menghabiskan 30 juta dan menemukan kontak yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya mendapatkannya dari pasar gelap. Gengku hampir menghabiskan semua uang mereka. Hanya dengan 30 juta koin Zongzu, kamu bisa langsung mendapatkan obat kebangkitan kekuatan super, tanya Kaisar Sin. Yang aku dapat dari 30 juta adalah produk cacat, tingkat keberhasilannya kurang dari 40%, bahkan bisa mati jika gagal, jawab Long King. Tingkat keberhasilan 40% tapi berani menggunakannya, mereka sangat kejam terhadap diri mereka sendiri, ucap Xiao Yun. Dan Long King menghela napas. Bagaimana seseorang yang main-main di jalan bisa sukses jika dia tidak cukup kejam, ucapnya. Lalu Kaisar Sin bertanya, jadi, kamu sudah familiar dengan lingkaran negara adidaya? Long King menjawab, yang bisa aku katakan hanyalah, aku kenal beberapa orang. Ketika ayahku masih hidup, dia selalu berusaha mencari cara untuk membuat hubungan. Meskipun aku sudah punya kekuatan super sekarang, dan aku mampu menemukan mereka, tetapi mereka belum tentu akan memperhatikanku. Tapi kalian berdua pasti tahu lebih banyak tentang hal itu daripada aku, kan, ucap Long King. Tidak, aku sebenarnya ingin mencarinya untuk sesuatu, ucap Kaisar Sin, dan Long King mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Yah, aku sedikit penasaran, kemampuan apa yang kalian berdua miliki, ucapnya dengan keringat dingin. Kaisar Sin menjawab, aku sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, dan ini terakhir kalinya aku menjawab pertanyaanmu. Ini adalah kekuatan, Kaisar Xuanyuan Zunjue, bukan negara adidaya. Dan Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Kalau kemampuanku, rahasia. Mendengar itu, Long King langsung panik. Oke, aku mengerti, kakakku, aku tidak akan bertanya lagi di masa depan. Dalam hatinya, dia bergumam. Apakah mereka perlu berbicara dengan orang-orang dari asosiasi jika ada yang harus mereka lakukan? Rasanya seperti mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Apa hubungan kedua orang ini? Tidak terlihat seperti teman, juga tidak terlihat seperti hubungan antara pria dan wanita, melainkan seperti bos dan sekretaris. Terlebih lagi, dengan kemampuan mereka, jurang maut tadi terlihat sangat nyata, apakah itu semacam ilusi? Orang yang menyebut dirinya Kaisar Sin mungkin sedang melakukan semacam manipulasi energi. Tubuh fisik yang kuat juga disebabkan oleh penggunaan kemampuan tersebut untuk memperkuat diri. Tapi jimat pengikat jiwa tadi, lupakan saja, jangan memikirkannya. Hal-hal ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa aku tanyakan dengan santai. Secara keseluruhan, dengarkan saja dulu, lalu temukan cara untuk melindungi diri dengan baik. Mengapa aku memprovokasi kedua dewa besar ini? Lalu Kaisar Sin berencana untuk pergi dan berkata, hari sudah larut, saatnya kembali ke hotel. Sang Xiao Yun, ingatlah untuk meminta dana awal kepada Long King. Xiao Yun menjawab, aku mengerti, Yang Mulia. Berikan aku akunmu, aku akan mentransfer 5 juta kepadamu nanti, ucap Long King sambil memegang ponselnya. Jangan ganggu aku. Berikan ponselmu dan aku akan mengurusnya untukmu, ucap Xiao Yun. Lalu Long King memberikan ponselnya kepada Xiao Yun, aku akan menyelesaikannya dalam 2 menit, ucap Xiao Yun. Pantas saja kamu dan Kaisar menemukanku di sini, ternyata kamu sebenarnya tidak sesederhana itu, ucap Long King. Xiao Yun membalas, tentu saja, dan ternyata, saldo rekening Long King tidak cukup, Long King, kamu hanya memiliki sisa lebih dari 1 juta di kartu bankmu, tapi tidak masalah, kami sangat ramah pengguna dan mendukung paket cicilan, ucap Xiao Yun. Di sisi lain, Kaisar Sin baru saja menaiki mobilnya, tapi, dia merasakan sesuatu, dan tidak lama setelahnya, mobil yang dinaikinya meledak karena di bawahnya dipasang sebuah bom oleh seseorang. Long King dan Xiao Yun terkejut sekaligus tidak menyangka akan hal itu, dan mobil itu terbakar oleh api yang sangat besar dan berkobar-kobar. Mobilnya meledak sendiri. Bagaimana tangki bahan bakar mobil bisa mengeluarkan suara seperti itu? Ini bom. Seseorang menaruh bom di dalam mobil, ucap Xiao Yun, dalam hatinya. Jika aku sekarang di sana, aku pasti sudah mati. Sungguh kejam, aku baru saja bertemu bos hari ini, tapi sudah seperti ini, gumam Long King. Tak lama setelahnya,
bagian kerangka mobil itu terlempar, dan terlihat, tangan Kaisar Sin yang mulai keluar dari mobil yang terbakar itu. Melihat itu, Xiao Yun senang. "Oh, Yang Mulia, untungnya, kamu baik-baik saja." Dan Long Qing keheranan. Bukankah mobil itu meledak? Tak lama setelahnya, Kaisar Sin keluar dengan ekspresi sangat marah dan dikelilingi kobaran api yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lalu Kaisar Sin mengulurkan tangannya, "Aku masih meremehkan senjata modern. Jika bukan karena Kaisar Xuanyuan Zunjue, milikku, yang memiliki kemampuan mengumpulkan api dan menyalakan api, serta memiliki kekebalan terhadap suhu tinggi, aku akan mati kali ini," gumamnya. Lalu dia menggenggam tangannya dengan sangat kuat. "Aku sudah lama tidak merasa malu seperti ini," ucapnya. Xiao Yun dan Long Qing sangat terkejut. Yang Mulia," ucap Xiao Yun, dalam hati Long Qing. Momentum yang menakutkan ini, seperti seekor binatang buas tertidur menunggu kesempatan. Lalu tinggal menunggu momen untuk mencabik-cabik musuhnya. Lalu Kaisar Sin melirik ke arah Xiao Yun dan Long Qing. Yang Mulia tidak meragukanku, kan? Itu bukan ulahku. Aku selalu bersama Yang Mulia, dan aku tidak bisa mendapatkan bom mobil semacam ini," ucap Long Qing ketakutan. "Aku tahu itu bukan kamu. Ceritakan padanya tentang pembunuhan ini," ucap Kaisar Sin menyuruh Xiao Yun menceritakan tentang semua itu. Oke, Yang Mulia. Karena sesuatu yang sangat rumit. Alasannya adalah seseorang menargetkan Yang Mulia. Hadiah ditempatkan di web gelap Hua Hong, dan orang itu sekarang sudah meninggal. Namun masalah yang ditinggalkannya belum selesai. Sebelum datang ke sini kami sudah mengalami pembunuhan, dan ini yang kedua kalinya, ucap Xiao Yun memberitahu Long Qing. "Apakah ada hadiah di web gelap? Ini agak merepotkan." "Yang Mulia, sekarang apa rencanamu?" ucap Long Qing. "Tidak sopan jika tidak membalas, jadi kamu dan Sang Xiao Yun pergi untuk menyelidiki ledakan tersebut." Kaisar ini ingin melihat siapa yang berani mengambil tindakan seperti ini. Sehari setelahnya, di hotel yang ditempati Kaisar Sin. "Yang Mulia, aku menemukannya. Li Suo, seorang gangster dari distrik ke-18, dialah yang diam-diam memasukkan bom ke mobil kami. Aku menemukannya dari kamera CCTV, ucap Xiao Yun. Kalau begitu, periksa catatan panggilan dan laporan banknya untuk mengetahui dengan siapa dia berhubungan. Dia mungkin saja digunakan sebagai penembak, yang kami cari adalah orang yang menggunakan senjata di belakangnya. Di sisi lain, tepatnya di TKP. Bos, Li Suo tertangkap, ucap bawahan Long Qing. Diam saja untuk saat ini, aku akan pergi ke sana nanti, ucap Long Qing. Saat ini, selain resmi pemerintah, hanya sedikit organisasi yang bisa memperoleh bom, lalu kita berpindah lagi di hotel. Yang Mulia, orang ini menerima sejumlah besar uang baru-baru ini. Aku seharusnya bisa memeriksa nomor rekening pengiriman uangnya, dan riwayat panggilan juga mengunci nomor tersebut. Di sisi lain, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu, jadi aku menyarankanmu untuk memberitahuku semua yang kamu ketahui secepatnya. Saat aku merasa lebih baik, aku bisa mencarikan rumah sakit yang lebih baik untukmu, ucap Long Qing dengan sangat marah. Kakak Long, aku benar-benar tidak tahu, aku pergi mengambil barang dari lokasi yang mereka tentukan, dan mereka juga mentransfer uangnya, aku hanya tahu nama kode orang yang menghubungiku, ucap orang itu yang mungkin adalah Li Suo. Kucing tua, orang yang mengirim uang ke Li Suo adalah dia. Nama aslinya adalah Dai Yu Cheng. Dia juga pemegang rekening yang mengirim uang ke Li Suo. Identitas aslinya adalah, kirim Li Suo ke rumah sakit dan rawat dia. Ya, baik, sepertinya aku pernah mendengar nama sandi kucing tua di suatu tempat. Oh, benar, aku ingat ada sebuah organisasi yang baru saja datang ke Deepwater City dan kebetulan mengandalkan senjata termal untuk membuat reputasinya. Aku mengunjunginya beberapa waktu lalu dan sepertinya ada orang seperti itu di dalamnya. Identitasnya adalah manajer umum perusahaan perairan dalam grup perdagangan luar negeri Heixin. Di sebuah pinggiran kota, kita diperlihatkan sebuah gedung, yang tidak lain adalah gedung perusahaan perairan dalam, grup perdagangan luar negeri Heixin. Di dalamnya, kita diperlihatkan beberapa orang sedang rapat. Oke, izinkan aku mengadakan pertemuan hari ini. Kegagalan pertama bisa dikatakan murni kecelakaan. Pembunuh baru, Bullseye, ceroboh saat menerima uang tambahan dan dibunuh oleh orang dengan kekuatan super.
Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahannya sendiri dan kurangnya keterampilan dalam bisnis. Kami meluncurkan penyelidikan atas kematian Bullseye, dan dengan cepat menemukan bahwa pihak lain adalah orang dengan kekuatan super, dan memperkirakan secara kasar kekuatan kemampuan pihak lain. Pada saat yang sama, tidak hanya untuk membalaskan dendam rekan-rekan kami, tetapi juga karena pembunuhan, negara adidaya akan membantu meningkatkan reputasi kami di kota Deepwater. Kami melakukan pembunuhan kedua, yang seharusnya mudah dilakukan. Namun tetap saja gagal. Kami secara dangkal berpikir bahwa pihak lain adalah orang dengan kekuatan super keterasingan fisik, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menahan ledakan sampai batas tertentu, yang sekali lagi melebihi ekspektasi kami. Orang botak itu berkata, saat ini, gol tersebut telah melampaui batas yang dapat ditangani oleh satu tim. Aku merasa kami tidak dapat melanjutkannya dan operasi harus segera dihentikan. Orang jas hitam di sebelahnya menyetujui usulan itu. Aku setuju untuk menghentikan aksi tersebut. Orang jas oranye menambahkan, hadiah 500.000 saja tidak cukup bagi kami untuk terus berinvestasi. Tapi orang yang ada di ujung tidak setuju. Aku tidak setuju. Memiliki lebih sedikit uang tidak menjadi masalah. Semuanya, harap diingat bahwa ini adalah misi pertama bagi orang-orang dengan kekuatan super yang harus kami jalankan di kota Deepwater. Kami hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ternyata, dia adalah Dai Yu Cheng, manajer umum divisi perairan dalam dari Black Killing Society. Kalian bukan orang dari negara adidaya, dan membuat kesalahan dalam memperkirakan kekuatan kalian adalah hal yang wajar. Tapi sebagai orang dengan kekuatan super, aku bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Jangan takut, jangan meremehkan diri sendiri. Kami adalah pembunuh, bersembunyi di balik bayang-bayang dan bersiap membunuh musuh dengan satu serangan. Ini adalah kode etik kami. Aku menyarankan menggunakan bom gas untuk membunuh target. Mengingat setelah dua pembunuhan sebelumnya, targetnya mungkin lebih waspada. Meledakkan bom gas beracun di kamar hotel tempatnya menginap adalah cara yang paling aman. Untuk berjaga-jaga, aku juga akan mengawasi operasi ini. Jika dia masih bisa lolos dari pembunuhan ini, aku secara pribadi akan mengambil nyawanya, ucapnya sambil melirik ke arah pedang panjang di sana. Mereka yang mendengar itu berkata, apakah Presiden berencana mengambil tindakan secara pribadi? Orang yang di depannya menambahkan, kita harus berdoa agar Presiden tidak mengambil tindakan. Kalau dia melakukannya, bukankah itu berarti kita tidak ada gunanya? Di sela-sela rapat mereka, tiba-tiba terdengar suara alarm peringatan yang menandakan bahwa ada seseorang yang sedang menyelinap masuk. Alarm. Seseorang telah menyelinap masuk lagi. Kota laut dalam ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Setiap 3 hari sekali, seseorang mengintai dan memicu perangkat alarm. Lihat layar pengawasan 1. Aku ingin lihat, tikus kecil dari kekuatan mana yang menyelinap saat ini. Tepat pada waktunya untuk membantu kami menguji benteng yang baru dibangun, ucap Dai Yu Cheng. Lapor, 3 penyusup telah terdeteksi. Tunggu, orang ini, sepertinya dia adalah target misi kita. Tidak, itu tidak benar, mereka tidak menyelinap masuk, mereka menerobos gerbang dengan cara terbuka, dan sepertinya mereka bertiga membuat keributan yang besar sehingga memicu alarm. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah nonton dan support channel Mimin.